seperti 2019 kemarin kami dipanggil pihak KONI, pihak Dispora, mana ini program ASKAP. Saya susun dan saya serahkan, hanya tindak lanjutnya tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk para penonton. Kembali lagi hari ini masih membicarakan sepak bola Rejang Lebong, menindaklanjuti diskusi kita kemarin dengan mantan pelatih-pelatih Rejang Lebong di eranya. Kan kalau ada pepatah dulu bilang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, sekarang masa yang sekarang hari ini kita mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi kalau untuk sepak bola Rejang Lebong. Itu ada abang kita yang tercinta, terganteng, dan tersemuanya, Abang Andri Fitriadi. Beliau hari ini sudah tidak diragukan lagi lah kapasitasnya sebagai pembina sepak bola, pengamat sepak bola, dan pelatih sepak bola itu sendiri. Saya rasa teman-teman sudah tahu semuanya. Malam hari ini tema kita berjudul sepak bola Rejang Lebong mati suri, benarkah? Makanya malam hari ini kita mengundang Bang Andri, benar nggak nih sepak bola Rejang Lebong mati suri atau mungkin tidak benar? Itu nanti akan kita kupas secara mendetil. Untuk para penonton, terima kasih yang sudah hadir. Jika ingin ada pertanyaan, saya akan sediakan kurang lebih 10 menit terakhir atau 20 menit terakhir untuk sesi tanya jawab kepada Saudara Andri Fitriadi selaku Sekretaris PSSI, Sekretaris ASKAP PSSI Kabupaten Rejang Lebong. Oke, langsung saja kita menghubungi Bang Andri. Halo Bang Andri, selamat malam. Selamat malam, Saudara Jaka. Adinda, Bang. Apa kabar, Bang? Iya. Alhamdulillah sampai hari ini masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Ya, Bang. Jadi malam hari ini kita menindaklanjuti percakapan dengan mantan pelatih Rejang Lebong kemarin. Banyak hal-hal yang pengen kita sampaikan, terutama kepada ASKAP PSSI Rejang Lebong, mungkin juga pemerintah daerah. Di sini mungkin sebelum kita lebih jauh, banyak teman-teman yang baru nonton, mungkin belum kenal sosok Bang Andri. Boleh Bang cerita sedikit profil Bang? Ya, sebelumnya karena ini masih suasana Lebaran, mungkin masih ada teman-teman, adik-adik atau senior-senior yang ikut live malam ini, menyaksikan talk show kita malam ini. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk pengenalan, mungkin sebagian besar yang nonton mungkin sudah tahu, tapi tidak apa-apalah, ya kan? Saya lahir dan besar di sini, kemudian menamatkan sekolah di sini juga, di Rejang Lebong, SMA, tamatnya alumni SMA 1, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, tamat tahun 2004, lulusan kepelatihan olahraga, jadi dapat titel Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kemudian mengabdi di sini sejak tahun 2015 sebagai guru olahraga. Itu latar belakang pendidikan saya. Kemudian kalau pemain, saya kemarin sempat menyaksikan talk show dengan beberapa teman kita yang lain. Sama seperti Doni Bamsah, saya tidak banyak berkesempatan untuk bermain di Persirel, hanya beberapa kali saja. Seingat saya di Suratin 9596 Persirel Junior, kemudian Divisi 3 rentang waktu 2005-2008, mungkin 2 atau 3 kali. Jadi total mungkin 4 atau 5 kali. Kemudian saya melanjutkan
hobi saya di sepak bola sebagai pelatih. Pertama saya mendirikan SSB Puspor. Nah, dulu juga bersama Bung Jaka dan juga temannya Bung Jaka, Khairul, sama-sama bangun SSB Puspor. Kemudian kita berafiliasi dengan Matador untuk mengembangkan sepak bola, cuman tidak bertahan lama. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk ikut berkecimpung di tim Persirel. 2011 saya jadi asisten pelatih, kemudian 2013, 2014, dan terakhir 2018 saya dikasih kesempatan untuk menjadi pelatih Persirel. Mungkin itu aja profilnya. Terima Bung kasih Jaka. Bang Andri. Jadi untuk saat ini Bang Andri aktif juga di organisasi ASKAP PSSI Kabupaten Rejang Lebong ya Bang Andri? Ya, kebetulan 2018 kemarin ada Muskap Asosiasi Kabupaten Rejang Lebong terpilih pengurus baru. Kemudian saya dipercaya 2018 hingga 2022 ini menjadi sekretaris. Kita baru berjalan sekitar 2 tahun dan program yang baru kita jalankan baru 1 tahun dan tidak semuanya berjalan dengan baik. Sebelumnya juga saya sempat terlibat di kepengurusan PSSI di pengurusan lama selaku pembina usia dini. Itu banyak, Kak. Jadi kita to the point aja langsung Bang, karena kemarin banyak para pelatih, mantan pelatih yang sudah membandingkan sepak bola kita dengan daerah lain, membandingkan pola pembinaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Pada intinya banyak yang mengeluhkan sejak tahun 2005-2006 mungkin terakhir, itu hingga hari ini sistem kompetisi sudah tidak semarak yang dulu, Bang. Mungkin Abang juga dulu legend di Rejang Lebong. Juga pola pembinaannya, kalau dari menurut kacamata beberapa pelatih, sedikit ada grafik penurunan. Jadi, kalau di mata Bang Andri saat ini juga selaku sebagai sekretaris ASKAP PSSI Rejang Lebong, bagaimana pola pembinaan yang ada saat ini di Rejang Lebong? Apakah sudah sesuai dengan jalur yang diharapkan? Ya begini, sebelum saya bahas soal ini, saya garis bawahi dulu bahwa percakapan kita malam ini adalah untuk mencari solusi. Benar. Bagaimana membangun sepak bola Rejang Lebong depan supaya lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya. Bukan untuk mencari kesalahan atau siapa yang salah terhadap kesalahan tersebut. Betul. Setuju kita. Nah, saya masuk soal pertanyaan dari Bung Jaka tadi, apakah pembinaan sepak bola di Rejang Lebong ini sudah berjalan sebagaimana mestinya? Boleh saya katakan belum. Kenapa? Banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, yang paling utama saya rasa adalah kompetisi. Mungkin Bung Jaka masih ingat, masih di era bermain dulu, bahwa di Rejang Lebong dulu kalau kompetisi itu banyak, klubnya banyak. Jadi merangsang para anak-anak, pemain-pemain muda itu untuk latihan. Sekarang kompetisi atau turnamen itu sulit sekali. Terakhir yang saya ingat turnamen yang ada di Lebong ini tahun 2012 atau 2016, KONI Cup, itu pesertanya sangat sedikit. Bahkan tidak mencapai 20 klub. Kebetulan saya saat itu dipercaya jadi pelatihnya Persipar dan kami jadi juaranya ke KONI Cup. Setelah itu sampai sekarang belum ada lagi turnamen-turnamen. Jadi menurut saya ini yang menjadi lesunya sepak bola di Rejang Lebong. Itu banyak, Kak. Lalu dengan permasalahan itu dari pihak PSSI Kabupaten Rejang Lebong, apa yang dilakukan, Bang? Ya,
Kami kan seperti saya kata tadi, kami baru berjalan dua tahun pengurusan kami. Tentu tahun pertama kami mencoba identifikasi apa permasalahannya. Ternyata kembali lagi ada 3 faktor masalah yang memang ini krusial menurut saya. Dan saya kemarin juga mendengar apa yang dikatakan saudara Doni Pamsah mengenai permasalahan kita ini. Pertama apa? Yang pertama adalah masalah finansial. Askap PSSI Rejang Lebong itu uh, sumber pendanaannya melalui KONI yang sudah dianggarkan. Selain itu kita juga uh, punya inisiatif untuk mencari sumber dana lain melalui pihak swasta. Hanya sayang di Kabupaten Rejang Lebong, bahkan di Provinsi Bengkulu ini sangat sedikit perusahaan yang besar yang mampu untuk mengelola sepak bola ini. Yang mau dan mampu untuk mengelola sepak bola ini. Kenapa? Mahal sepak bola ini. Itu. Yang kedua, infrastruktur. Kalau dulu masa saya masih bermain, itu lapangan tuh banyak sekali yang digunakan. Bisa digunakan. Bahkan di pelosok-pelosok. Saya ingat kalau di daerah Samberjo itu dulu ada lapangan sepak bola, maka di situ banyak pemain bola. Kemudian di daerah perkotaan dulu ada lapangan Setia Negara. Kemudian ada lapangan Dwi Tunggal. Di daerah Ribercap dulu ada lapangan sepak bola juga. Sekarang seperti kata Bang Suban, lapangan-lapangan itu banyak sekarang sudah menjadi alih fungsi. Hanya tersedia sekarang ada 3 lapangan yang bisa kita pakai. Satu Stadion Airbang, kedua lapangan Pandawa punyanya Jaya Yuda, dan yang ketiga lapangan Caknas juga punya Jaya Yuda karena Kompi A dan Kompi B. Itu tentang infrastruktur. Dan terakhir adalah manajemen. Bagaimana mengelola sebuah pertandingan hingga menjadi menarik dan mau ditonton dan mau diikuti oleh banyak orang, banyak klub. Saya rasa itu, Pak Jaka. Hari Ya, ini anak-anak kecil SD usia 6 sampai 12 tahun ya, hampir jarang kita lihat lagi di lapangan-lapangan bola, Bang. Ini berdasarkan dari ya, betul penjelasan betul. Saudara Rizkan. Bahkan di Rejang Lebong hanya ada satu Ya, betul. SSB yang aktif, yaitu SSB Adiaksa. Ya, Jadi kita bagaimana ya, kompetisi itu berjalan jika hanya ada satu tim, karena mereka pasti butuh lawan bertanding dan sparring. Kalau mereka setiap mencari lawan harus ke provinsi atau ke kota, nampaknya butuh kos atau biaya yang lebih. Nah, di sini bagaimana peran PSSI Rejang Lebong dalam memancing agar timbul lagi mau perkumpulan-perkumpulan sepak bola atau SSB baru lagi di Rejang Lebong, sehingga betul-betul pembinaan itu berjalan. ya. Ya itu saya setuju apa yang disampaikan oleh saudara Rizkan kemarin. Memang sangat sulit untuk mencari bibit-bibit usia muda sekarang. Bahkan belum lama ini kami sempat diminta oleh Dispora untuk mempersiapkan tim Popda. Itu staf pelatih dan pengurus itu agak sulit mencari pemainnya karena memang susah mencari pemain itu karena mereka tidak ada wadah tempat latihan. Justru kita di ASKAP PSSI Rejang Lebong sangat berterima kasih kepada Bang Rusdi dan kawan-kawan, pada Rizkan dan kawan-kawan masih tetap eksis SSB di Aksa ini. Saya dulu pernah mendirikan SSB karena kesibukan, karena satu dan lain hal juga harus berhenti. Dan sekarang karena sudah di kepengurusan, maka tidak konsen lagi untuk melanjutkan itu. Nah, mengenai bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan antusias supaya klub ini muncul, SSB ini muncul, satu-satunya jalan adalah kompetisi. Benar. Turnamen kompetisi. Kenapa? Kalau Bung Jaka ingat,
kalau kita kuliah di apa di pelatihan olahraga, Pak Sukadianto, itu ya pasarnya atlet itu adalah pertandingan, Yap, ya kan? Jadi setuju. bagaimana mereka mau melihatkan diri mereka kalau mereka tidak bertanding? Nah, jadi saya yakin kalau kompetisi atau turnamen itu kita galakkan lagi, eh, nanti klub-klub itu akan muncul. Satu contoh seperti kata Doni Pamsah kemarin, para senior, para teman-teman yang senior adik sekarang berkumpul di wadahnya All Star Curup. Itu kemarin coba All Star Curup, coba menggalakkan turnamen All Star. Nah itu mungkin awalnya nanti kita coba nanti untuk antar klub, kemudian ke tingkat sekolah dan usia dini dan selanjutnya. Nah, sebenarnya itu sudah jadi program di tahun 2019. Kembali lagi kita terkendala dana. Terus saya mungkin selaku sekretaris juga memutar otak bagaimana mengatasi masalah ini. Dan saya coba untuk mencari sumber-sumber dana lain di luar ini, dan sampai sekarang memang belum ketemu. Nah itu, jadi memang kompetisi inilah yang penting dulu. Ingat saya, waktu saya mendirikan SSB dulu, kendalanya hampir sama seperti sekarang, susah untuk mencari lawan bertanding. Jadi akal saya dulu, ya saya harus ke provinsi, cari, karena di SSB di Kota Bengkulu itu banyak. Kami sempat sebulan sekali itu harus bertanding ke keluar untuk menjaga semangat dan antusias anak-anak ini tetap berlatih. Saya yakin kalau mereka dikasih kesempatan untuk bermain, bertanding, disaksikan teman-teman, orang tua, semangat latihannya akan muncul dan terus mau berlatih. Apakah ada Ya. roadmap atau target atau perencanaan kompetisi baik usia dini, remaja, junior dalam kepengurusan hingga 2022 nanti, Bang? Ya, kalau target itu program untuk kita sudah susun. Seperti 2019 kemarin kami dipanggil pihak KONI, pihak Dispora, mana ini program ASKAP. Saya susun dan saya serahkan, hanya tindak lanjutnya tidak sampai. Kemudian di 2020 ini karena kita kena pandemi COVID ini, akhirnya semuanya beralih ke penanganan COVID-19 ini. Sebenarnya di tahun 2020 ini sudah ada 2 kompetisi yang disiapkan melalui Dispora, karena kemarin kami berdiskusi dengan Kadispora, waktu itu masih Pak Kirdes, dia sempat manggil saya, kemudian berdiskusi, Kak, gimana caranya kita bisa membagikan sepak bola? Artinya Kadisporanya juga waktu itu semangat memakai sepak bola. Saya katakan awalnya kita harus menggalakkan kompetisi dulu. Karena apa? Kalau ada kompetisi, nanti klub-klub itu ada. Memang di awal nanti klub mungkin hanya ada 8, 10, 5. Ya. Tapi dengan kalau ini berjalan berkesinambungan, saya yakin bertambah. Nah, kita sudah canangkan untuk 2020 ini sebenarnya kita coba ajukan untuk membuat 2 turnamen, 1 turnamen untuk klub umum, 1 untuk tingkat usia. Nah, kalau ini nanti bisa berjalan, nah mungkin di tahun berikutnya mungkin akan ada kita tambah untuk usia dininya. Nah, cuma sayang ya, kita tidak tahu ya, karena ada bencana, ya semuanya tidak bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Itu Bung Jaka. Bang Andri, maaf, saya ralat. Yang diagendakan itu turnamen atau sifatnya kompetisi, Bang? Sementara ini turnamen. Kita memang nanti muaranya pengen kompetisi. Kompetisi, cuma
kalau kita langsung kompetisi, saya agak pesimis karena pesertanya, klub-klubnya, kalau ditanya ke saya sekarang, ada berapa klub sepak bola di Rejang Lebong ini, saya nggak berani menjawab pasti, ya kan? Yang setahu saya yang aktif latihan sekarang ini hanya All Star, hanya SSB Adiaksa, dan satu klub umum yang saya tahu ada Religious FC. Dan kalau di daerah di pedesaan ada klub dulu itu klub di daerah Bermani Ulu itu ada Baru Manis, dan sekarang juga kurang karena memang ya kami latihan tidak ada tempat untuk bermain bang katanya. Akhirnya mereka banyak beralih ke futsal karena futsal memang banyak turnamen. Nah, ini yang saya identifikasi, berarti kenapa pemain sepak bola kita berkurang, karena mereka tidak ada kompetisinya, tidak ada tempat mereka untuk menunjukkan bahwa ini loh, saya sudah bisa bermain bola, ini loh, saya pantas untuk jadi pemain bola. Itu punya Kak. Jadi program itu sudah ada Bang Andri. Ya betul. Cuma karena faktor pendanaan, maka program-program itu masih belum terlaksana. Sudah disampaikan ya Bang program-program itu, dan juga ke Ya. Dispora. Ya mudah-mudahan pihak KONI dan Dispora yang terkait bisa mendengar bahwa kemarin kita sudah bicara banyak dengan mantan pelatih sepak bola, hari ini dengan pengurus PSSI Kabupaten Rejang Lebong. Masyarakat merindukan kompetisi sepak bola di Rejang Lebong ini. Mohon program-program yang sudah dicanangkan oleh ASKAP PSSI Rejang Lebong ini untuk dilaksanakan, Pak. Sinergi atau koordinasi dengan instansi KONI, Dispora, dan Pemda sudah dilakukan ya Bang Andrea dari pihak ASKAP Kabupaten Rejang Lebong? Ya. Ya, sebenarnya ini sudah berjalan koordinasi dengan pihak Pemda. Karena pemerintah daerah dalam hal ini kan kalau menangani bidang olahraga ya Dispora. Dispora. Ya kan? Dispora. Ya. Jadi kita konsultasinya Dispora. Kita tidak mungkin berkonsultasi dengan dinas yang lain. Ya. Nah, kemarin waktu itu karena ini muncul ide ini karena Kadispora prihatin kasus Persirel yang tidak jadi ikut kompetisi karena tidak punya dana. Oke. Nah, akhirnya berdiskusilah kami, akhirnya muncullah ide bagaimana supaya menggalakkan sepak bola ini, yaitu tadi, coba Kak kita programkan, kebetulan Kadispora ini ada, sebelum Pak Yayan sekarang ya, sekarang Pak Firdaus, Kadispora ini adalah, ya, Kadispora ini adalah adik kelas saya di SMA 1 dulu. Jadi enak berkomunikasinya. Nah, jadi memang kita rancang untuk tahun 2020 Kak, kita coba dulu ajukan ke anggaran. Karena begini Bung Jaka, dari perbincangan saya dengan Pak Kadispora, ada kesulitan juga dari menggunakan dana APBD ini untuk kegiatan olahraga profesional karena ada undang-undangnya, berbeda dengan zaman dulu kita bermain. Karena kalau kita bermain dulu, pemerintah daerah melalui dana APBD itu bisa bantu kegiatan olahraga. Nah, sekarang ini ada pembatasannya. Nah, cuma ada kebijakan yang bisa dibuat dan itu sedang dilakukan dan akan terus dilakukan. Gitu punya. Terima kasih Bang Andri. Januari 2019, Presiden Jokowi melalui Inpres nomor 3 tahun 2019 itu sudah menginstruksikan Bang 12 kementerian plus kepolisian dan gubernur, wali kota, bupati untuk program percepatan sepak bola Indonesia. Ya, begini Pak Jaka, soal impres tentang percepatan sepak bola itu infonya memang sudah kita dapatkan. Memang ada beberapa kementerian yang membuat kebijakan tentang percepatan sepak bola. Contohnya Kemendikbud, ya kan, yang sekarang kembali menggalakkan galasiswa, yang dulunya
Liga Pendidikan Indonesia sempat berhenti, kemudian sekarang digalakkan lagi menjadi Gala Siswa. Kemudian Kementerian Desa itu ada kompetisi di tingkat desa. Nanti bermuara juga perwakilan tingkat kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Nah, itu informasinya dapat semua dengan kita. Cuma pendanaan yang saya maksud di sini bagaimana kita untuk lokal, maka bagaimana kita mau cari dana untuk memutar kompetisi. Kalau dana yang dari pusat itu mungkin untuk ya seperti itu, mungkin untuk pembangunan PUPR, mungkin ada program satu desa satu lapangan, nah itu ditangani oleh PUPR. Nah, dana-dana seperti itu tidak bisa kita bawa untuk bagaimana memutar kompetisi, bagaimana menggalakkan turnamen. Nah, itu. Karena saat sekarang ini membuat sebuah turnamen sepak bola itu harganya lumayan mahal, Bang Jaka. Iya, iya, Bang. Ya, faktor keamanan, ya, karena SOP dari suatu pertandingan itu PSSI sudah memberikan warning bahwa SOP pertandingan itu harus ada keamanan, kemudian kesehatan, karena ini bentuknya olahraga fisik. Nah, jadi itu yang maksud saya kendala dana kita di sana. Nah, terkait dengan kebijakan tadi, saya juga pernah berkoordinasi dengan Asprop tentang ini dua kali berjalan tentang kompetisi antar desa itu. Saya 2 kali juga bertanya ke Asprop, kok Rejang Lebong tidak dapat kompetisi antar desa itu? Kenapa? Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban pasti dari Aspropnya sendiri. Apakah ada ketidaktransparan dari Asprop? Saya tidak tahu itu. Yang jelas di Provinsi Bengkulu, di Kabupaten Lebong itu berjalan, Kabupaten Pahang itu berjalan, kemudian di Kabupaten Mukomuko itu berjalan. Ada beberapa kabupaten itu berjalan. Saya nggak tahu kenapa nggak sampai ke Rejang Lebong, karena dana itu kan dana pusat. Kalau memang itu dana daerah, kita tetap jalankan, gitu. Di Ya, jadi Kepahang pun itu berjalan. kemarin banyak juga masukan dari rekan-rekan mantan-mantan pelatih di Rejang Lebong yang menginginkan adanya media untuk berdiskusi antara pihak pembina atau pengamat olahraga di Rejang Lebong, ASKAP PSSI Rejang Lebong, KONI, Dispora, bahkan DPRD yang membidangi Kementerian Pemuda dan Olahraga, membidangi keolahragaan. Kita harapkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mengadakan kegiatan tersebut, Bang. PSSI Kabupaten Rejang Lebong sudah tidak berjalan sendiri lagi. Karena sekarang jujur saja kita cukup prihatin melihat PSSI itu mau mengadakan program A terkendala dana, program B terkendala dana. Kita mudah-mudahan kita ingin mengingatkan semua pihak, ayo kita bangun sepak bola Rejang Lebong karena ini tanggung jawab bersama. Saya rasa Bang Andri pasti setuju dengan itu. Ya Bang ya? Karena nggak mungkin itu setuju. Bang Andri dan PSSI sendiri tidak mungkin berjalan. Bang Andri, Ya, selanjutnya Bang Andri. itu ya sedikit banyak Kak bisa Boleh. saya sampaikan. Ya, gini. Benar apa kata Menyakai tadi bahwa sepak bola seperti apa yang dikatakan Pak Amril kemarin, bahwa sepak bola itu tidak bisa berjalan sendiri, bahwa kita bersama-sama. Makanya di kepengurusan yang baru kemarin saya libatkan semua yang memang aktif di sepak bola, kita ajak ke dalam kepengurusan. Nah, salah satu ingin saya ketika ada ide, ada saran, kemudian ada masukan-masukan, ya mari kita sama-sama lakukan. Apa kendalanya? Mari kita sama-sama cari. Kemudian Setuju. saya yakin kalau kita jalan sama-sama, semuanya ya seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dengan dipikul. Nah, Setuju. itu ya gitu Bang Jaka. Benar. Ini permintaan dari rekan kita, Bang Andri, bahwa ayo semua pihak yang memiliki ide-ide besar atau pemikiran-pemikiran lain,
Askap PSSI Rejang Lebong sangat terbuka akan saran dan ide dan masukan. Apalagi kalau dana lebih terbuka lagi. Wasio terbuka nih awan itu. Terbuka nih. Sejauh ini, Bang Andri, bagaimana pihak Ya, PSSI Kabupaten Rejang Lebong dalam melibatkan swasta untuk setiap kegiatannya, Bang? ya. Kita terus mencoba. Jadi kita bukan karena memang kendalanya dana, kita tidak hanya berpangku tangan, kita tidak hanya mengharapkan dana yang ada dari pemerintah daerah. Kita juga terus mencoba bagaimana melibatkan pihak swasta. Cuma kami berulang kali datang misalnya ke seperti uh, usaha-usaha online, kemudian seperti yang Bang Jaka katakan tadi minimarket itu. Kalau di daerah ini kan mereka cabang, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Salah satu contoh pada saat saya berkecimpung di Persirel, ikut kompetisi Liga 3 2018, kami juga coba itu ke BUMN, BUMD, seperti bank-bank itu. Nah, kembali kalau jawaban dari mereka ya seperti itu, bahwa kami tidak punya kebijakan ini, harus dikirim ke pusat dulu. Nah, itu kendalanya. Makanya kemarin saya coba buat terobosan melalui Bang Jaka sendiri, bantu saya untuk bisa menyebarkan proposal-proposal program kita di Jakarta. Siapa tahu ada perusahaan seperti Gojek ke, Grab ke, ataukah Toyota ke, atau brand lain ke yang mau Siap, membantu kita di sini. Gitu Bang ya. siap, Bang. Memang kita, walaupun saya dari jauh, saya tetap darah saya Rejang Lebong, Bang. Siap membantu kapanpun Iya, dibutuhkan. iya. Siap Iya, kapanpun dibutuhkan, kita siap. Ya, mudah-mudahan di sini teman-teman pihak-pihak swasta yang tergerak hatinya di Kabupaten Rejang Lebong, di sini Bang Andri selaku pengurus sudah menyatakan bahwa pihak Askap siap berkolaborasi dengan pihak swasta untuk memajukan sepak bola Raja Lebong. Sekali lagi, sepak bola bukan tanggung jawab PSSI seorang, tanggung jawab semua stakeholder yang ada di Kabupaten Raja Lebong. Mari kita bangun sama-sama, baik dari itu segi iya, pihak dari swasta, juga percayalah dengan adanya kompetisi berjalan, pembinaan berjalan, perekonomian masyarakat pun pasti akan berjalan. Kita kita bisa melihat itu, Bang Andri juga dulu punya pengalaman di Jogja dan juga di daerah lain yang iya, di mana kompetisi itu berjalan, semua perekonomian berjalan. Toko-toko pun banyak yang beli sepatu bola, yang beli kaos, yang konveksi, yang macam-macam, macam-macam, luar biasa. Bang Andri, terkait lagi tadi dengan kompetisi. Banyak yang merasa kemarin bahwa sulit mendapatkan informasi update dari Askap PSSI Kabupaten Rejang Lebong. Jika misalnya seperti orang tua, pelatih, wasit, atau siapapun itu ingin mendapatkan info seputar misalnya pelatihan perwasitan, pelatihan menjadi pelatih lisensi, ataukah info kompetisi, kemana mereka harus mencari informasi itu, Pak? ya, baik. Mengenai informasi, saya secara pribadi karena menggunakan media sosial pribadi selalu menginformasikan apa yang dilakukan Askap melalui media sosial saya. Cuma memang untuk seperti info kepelatihan, info-info yang lainnya dari luar itu, kita juga menunggu informasi seperti dari Asprop. Kadang-kadang info dari Asprop itu tidak sampai. Satu contoh misalnya, seperti tahun kemarin, Liga 3 yang awalnya kita mau ikut dari Asprop karena sistem kompetisi penuh yang dibuat Asprop seperti tahun sebelumnya yang kita di 2018 kita berjalan dengan apa adanya, kemudian dengan kepepet dana, alhamdulillah bisa masih nangkring di
2 besar, hanya kalah selisih gol kalau nggak salah dengan PS Benteng waktu itu. Di 2019 kita pengen ikut lagi, cuma karena kendala dana soal kompetisi yang panjang, tentu membutuhkan dana yang besar. Nah, update informasi itu dari Asprop sendiri nggak sampai ke kita. Ternyata kompetisi itu berjalan, ada perubahan sistem kompetisi. Nah, begitu setelah selesai technical meeting, saya tidak dapat kabarnya, tahu-tahu ada di media sosial. Makanya saya kemarin sempat juga dengan pihak Asprop agak kecewa, kenapa kok perubahan ini tidak diberitahukan kepada kita. Kalau perubahan kompetisi ini seperti ini, saya yakin Persirel akan ikut. Nah, jadi kalau mengenai informasi, saya rasa apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan akan kita berikan info yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Atau memang kalau ada pemerhati bola, ada yang pengen mengembangkan sepak bola, bisa berkomunikasi dengan kita. Saya rasa kalau zaman sekarang paling mudah itu di sosial media. Tapi kalau memang menghubungi langsung juga bisa. Sebagian besar kawan-kawan ini sudah tahu dengan saya, atau mungkin ketemu di jalan, bisa sharing, bisa berbicara, oh kami pengen seperti ini, nanti kita tindak lanjuti, kita tampung. Selama itu niatnya memang bangun sepak bola, kami sangat terbuka. Bahkan Ketua ASKAP pun, Bapak M. Ali ST, keinginannya untuk mengembangkan sepak bola ini besar. Kenapa? Saya kasih contoh, ketika U17 bermain di Seluma, yang kemarin pelatihnya Maurice Kahn, itu murni karena juga kendala dana, murni beliau yang menanggung dananya. Kemudian kita dilimpahkan beban untuk di tahun yang sama untuk menjadi tuan rumah U15, kembali lagi ketua yang menanggulangi semuanya. Jadi kalau kemauan, saya rasa sudah cukup ya. Kita berproses, tinggal mencari jalannya aja lagi. Jadi jika ada, karena kita kan berbicara hari ini Bang Andri sepak bola Lebong, bukan sepak bola Curup. Jadi mungkin ada teman-teman kita kalau nanti suatu saat melihat tayangan ini dari Bermani Ulu, dari Padang Ulak Tanding, dari Kepala Curup, mungkin sebagian besar ada yang nggak kenal Bang Andri, tapi boleh menghubungi lewat Facebook Bang Andri ya, sosial media. Iya. Facebook atas nama Andri, ya Bang ya? Begini Bang Jaka, bahwa di kepengurusan sekarang kita itu sudah terwakili oleh beberapa teman kita yang di daerah. Contoh misalnya ada Bang Thompson yang aktif di daerah Padang Ulak Tanding, itu dia di kepengurusan PSSI. Kemudian ada saudara Bayu yang di daerah Bermani Hulu. Mungkin kalau tidak bisa langsung ke kita, mungkin dia bisa melewati orang-orang tersebut. Mungkin mereka nanti yang nyampaikan ke kita. Karena mereka sendiri ada di dalam kepengurusan, dan kepengurusan itu ada grup sosial medianya. Mungkin informasi bisa diberikan lewat itu, nanti kita update-kan. ASKAP PSSI Rejang Lebong ini adalah induknya sepak bola di Rejang Lebong. Mungkin kita butuh Bang sebuah media sosial yang akun resminya punya PSSI Rejang Lebong Bang. Mungkin jadi itu nanti jadi rumah kita bersama Bang. Mungkin kita bisa semacam dengan ada nanti Bang rumah besar media sosial PSSI Rejang Lebong, mungkin kita bisa menggalangkan donasi dari masyarakat Bang. Ini yang saya lihat dulu pernah dilakukan oleh Arema Malang Bang. Makanya sepak bola Arema Malang itu sangat kuat pembinaannya, dia didukung oleh dana dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu beli tiket harga 20.000, mereka sanggup membayar sampai 100.000 Bang. Tapi kemarin kami berpikir gini, Pak Sora Yandi, jika satu angkatan Persirel itu ada 18, kalau kita bayangkan dari angkatan saya aja Bang, 2000 sampai ke 2020, sekarang kan sudah ada sekitar mungkin 18 angkatan. Mungkin itu bisa jadi ya siapa yang bersiap menjadi donatur tetap atau yang mungkin sekali-sekali mau memberi berapapun,
itunya kita terima. Mungkin ini hanya sebagai masukan Bang dari kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola Rejang Lebong, karena yang kami inginkan Bang Andri itu di pinggir lapangan dengan tim juara lagi Bang, seperti dulu Bang. Itu yang kami pengen Bang lihat lagi. Jadi rindu Bang dengan masa-masa Iya. itu. Begini Bang Jaka, uh, Iya Bang. halo, ya, Lanjut gini Bang. Bang Jaka. Nah mudah-mudahan dengan ada acara ini menjadi jalan untuk mereka yang peduli. Ayo kita sama-sama. Kami sangat 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 apresiasi kalau memang uh, teman-teman, adik-adik, senior yang peduli dengan sepak bola ini mau berbagi rezekinya. Mari kita sama-sama gerakkan sepak bola Rejang Lebong ini. Saya atas nama Askap berani bertanggung jawab bahwa semua nanti kalau memang itu terrealisasi, kita akan gunakan memang demi kepentingan sepak bola Rejang Lebong. Itu Bang Jaka. Jadi pihak Askap setuju ya Bang ya dengan ide kita malam ini ya Bang ya. Tinggal nanti realisasinya ke depan. Ya, yang namanya dana masuk itu pihak Askap sangat setuju gitu. Oke. Jadi teman-teman yang mendengar, alumni Persira Rejang Lebong dimanapun kalian berada Bang, hari ini sudah tersebar Bang. Mungkin Ya, kita tunggu Bang dari pihak Askap Rejang Lebong. Jika dibutuhkan saya siap Bang, dari jauh mendukung Askap Rejang Lebong Bang. Karena zaman ini ya, kan sudah bisa online kita Bang. ya. Kan kita selalu berkontak terus, karena kendala kemarin karena saya sempat dapat musibah kehilangan HP, maka kontaknya kehilangan gitu. Ya. Siap Bang Andri. Jadi jangan ragu untuk alumni Rejang Lebong, Persira Rejang Lebong atau pecinta sepak siapapun itu yang ingin menyumbangkan donasinya. Bang Andri ini kredibilitasnya saya percaya Pak. Karena hari ini saya bisa jadi seperti ini juga berkat motivasi beliau. Kira-kira 14 atau 15 tahun yang lalu mengompori saya untuk sekolah olahraga. Akhirnya hari ini saya bisa seperti ini juga berkat jasa dari Bang Andri. Bang Andri, saya terima Oh iya, kasih banyak Bang Andri. oh ya, ingat saya waktu kita sama-sama bermain di Piala Gubernur itu ya. Wah, betul banget tuh. Iya, iya, Itu iya, iya, iya. itu momen saya tak terlupakan, dapat kesempatan bermain dengan senior saya Bang Andri, Bang Yanto, Bang Chan, semua luar biasa Bang Andri. Kenangannya indah. Kita rindukan masa-masa itu Bang. Mudah-mudahan dengan ada Iya. gerakan dari masyarakat untuk membantu perdanaan, sepak bola Rejang Lebong bisa hidup lagi segera Bang. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memutar kompetisi terlebih dahulu. Nah, nanti yang lainnya itu nanti akan uh, mengikuti. Pemain akan muncul, pelatih akan muncul, kemudian karena kebutuhan pelatih banyak mungkin pelatihnya belajar. Nah, di saat itulah nanti kita perannya Askap memberikan apa wadah, misalnya apakah coaching klinik, kursus, supaya untuk menambah ilmunya. Karena saya sekarang ini udah banyak yang pengen jadi pelatih itu udah banyak. Gitu menjaga. Bang Andri, kemarin kita sempat wawancara sama pelatih tim nasional Indonesia, Coach Nova Arianto. Beliau jika dibutuhkan, mungkin kita tidak bicara hari ini, beliau jika diundang oleh Askap PSSI Kabupaten Rejang Lebong dan pemerintah daerah, beliau siap hadir untuk Rejang Lebong. Ada video rekamannya Ya, dan terima kasih itu. bisa disaksikan dan beliau siap untuk hadir di Kabupaten Rejang Lebong, Bang. Ya, mungkin bisa saya tambahkan karena ada salah satu program di Askap di tahun 2019 kemarin memang kita, karena kalau kursus itu kita minta ke pusat, mungkin kita bisa buat coaching klinik terlebih dahulu. Memang itu udah ada programnya. Cuma ya karena kembali ke bencana yang kita hadapi semuanya apalah ya dipaksa dipending terlebih dahulu. Mudah-mudahan bencana ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa kembali normal, kembali aktivitas seperti biasa, bisa
niat baik kita untuk membangun sepak bola Rejang Lebong ini bisa terwujud. Itu saya rasa Bang Jera. Jadi menjawab pertanyaan kita hari ini, Bang Andri, apakah pembinaan sepak bola Rejang Lebong mati suri benar, Bang Andri? Atau tidak ini? Kalau menjawab pertanyaan itu, untuk saat ini boleh dikatakan benar. Ya. Sehingga kita butuh untuk saat ini banyak pihak untuk bangun kembali ya Bang Andri ya. Ya. Jadi semua yang mendengar betul. di sini kita Askap Kabupaten Rejang Lebong siap bekerja sama dengan pihak swasta ataupun alumni dari Persero itu sendiri untuk memajukan sepak bola kita sama-sama. Ada budaya kita kalau di kampung itu gotong royong. Gotong royong kita bangun sama-sama. Jangan jangan cuma menyalahkan, memprotes, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Termasuk sebenarnya saya sendiri juga malu, Bang. Karena kita dibesarkan oleh Persida Rejang Lebong, tapi kita belum bisa berbuat banyak untuk Kabupaten Rejang Lebong. Mudah-mudahan, Bang, ke depannya kita sama-sama gotong royong, dengan melibatkan banyak pihak, sama-sama kita saling membantu, Bang. Jadi beban pundak Bang Andri tidak terlalu berat lagi. Saya rasa itu Bang Andri, sebelum saya tutup, Bang Andri ada closing. Bang Andri ada pesan penutup terakhir. Halo Bang Andri, ada pesan penutup terakhir. Iya baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah punya perhatian besar terhadap sepak bola Rejang Lebong. Saya mewakili pengurus Askap, sekali lagi berterima kasih, juga meminta maaf kalau selama ini masih kekurangan. Karena kita memang untuk membangun sepak bola itu tidak bisa instan, butuh proses. Nah, proses itulah yang mari kita jalankan sama-sama. Kalau boleh saya mengutip istilahnya Pak Presiden, Pak Jokowi, mari kita beraksi, jangan bernarasi. Tidak cukup dengan argumentasi, tetapi tunjukkanlah eksekusimu. Nah, mari kita eksekusi bersama, mari kita kerjakan bersama. Saya yakin kalau bersama-sama semua masalah akan bisa selesai. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih Bang Andri yang sudah bersedia menjadi narasumber dan menjawab kegelisahan para mantan pelatih kita kemarin. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf selaku pembawa acara. Terima kasih Bang Andri dan salam kepada Ketua Askap Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Ali. Semoga beliau sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.